Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia, NIM U 2018-1092. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan Islam liberal, yakni dengan meneguhkan ide-ide neo-modernisme Islam, pluralisme agama, serta gender dan universalitas HAM. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pemikiran Islam liberal. Liberal ini artinya ialah bebas, tidak tekstual, toleran, berpikir terbuka, terutama berkaitan dengan masalah-masalah agama dan politik. Kemudian, kata Islam jika disandingkan dengan kata liberal, maka maksudnya ialah Islam yang bebas, yang tidak harus memahami ajaran secara tekstual, atau disebut juga dengan Islam yang tidak mau disusahkan oleh tradisi ortodoks, karena apa-apa yang sudah lama atau berabad-abad itu dianggap dengan kuno atau ortodoks. Kebebasan mereka dalam menginterpretasikan atau menafsirkan Islam bisa dilihat dari cara penafsiran tentang teks kitab suci maupun fenomena sosial. Dalam masalah penafsiran, kalangan Islam liberal ini menyatakan bahwa setiap individu dapat melakukan penaksiran sendiri, karena melakukan sebuah penafsiran ini tidak memerlukan persyaratan dan tidak mengenai batasan siapapun berhak melakukan hal tersebut. Selanjutnya ialah pemikiran Islam liberal ini muncul beberapa abad yang lalu. Islam liberal ini muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani, dinasti Safawi dan dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Nah, pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada masa itu muncullah cikal bakal pemahaman liberal awal melalui Syah Waliullah di India. Menurutnya ini Islam harus mengikuti adat suatu tempat yang sesuai dengan kebutuhan produknya. Tidak sedikit yang memandang bahwa aktivitas pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh JIL ini atau jaringan Islam liberal merupakan sebuah penyimpangan dalam Islam. Maka menurut mereka yang kontra pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh JIL ini tidak bisa disebut dengan pembaruan, karena gagasan-gagasan yang digulirkan oleh JIL dianggap menyimpang dari norma-norma Islam. Akan tetapi di samping yang kontra ini tentu juga ada yang pro dengan jaringan Islam liberal ini, karena kelompok yang pro ini juga menunjukkan simpati terhadap pemikiran Islam muda ini. Pemikiran Islam liberal ini atau yang disebut dengan JIL secara umum ini lebih banyak berbicara tentang masalah muamalah daripada berbicara masalah ibadah. Tema-tema yang diangkat oleh JIL ini bukan merupakan tema yang bersifat baru, akan tetapi tema yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Seperti masalah formalisasi syariah Islam, kontekstualisasi jihad, pluralisme dan toleransi, histori Al-Quran, emansipasi dan hak-hak wanita. Namun juga banyak yang mendapat sorotan sekaligus tanggapan adalah masalah syariat Islam. Selanjutnya ialah tentang karakteristik yang ditawarkan oleh jaringan Islam liberal yang akan disampaikan oleh teman saya, yakni Ilham Ardiansyah dan Baihaqi. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya, yakni tentang karakteristik yang ditawarkan oleh jaringan Islam liberal atau yang disebut dengan JIL. Yang nomor 4 adalah Islam liberal itu memihak pada yang minoritas dan tertindas. Jadi
Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak pada kaum minoritas. Kaum minoritas di sini diartikan sangat luas lah. Mulai dari segi minoritas agama, etnis, budaya, dan juga politik dan ekonomis. Jadi Islam liberal itu juga menawarkan hal seperti itu. Dan yang nomor 5 adalah meyakini kebebasan beragama. Jadi setiap individu di suatu negara itu berhak untuk menentukan agamanya masing-masing. Jadi tidak ada tekanan. Islam liberal itu meyakini bahwa urusan beragama tidak itu harus dihargai. Agamanya per orang itu harus dihargai dan dilindungi. Sehingga kepercayaan terhadap agama itu tidak tertekan oleh suatu keputusan oleh negara seperti itu. Jadi bebas beragama. Dan yang terakhir, yang nomor 6 ini adalah Islam liberal juga memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Islam liberal meyakini bahwa keagamaan dan politik itu harus dipisahkan, tidak boleh disatukan. Dan juga Islam liberal di sini menentang negara agama atau teokrasi. Islam liberal yakin bahwa negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan keduanya tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tapi tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan. Agama berada di ruang privat dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu karakteristik yang ditawarkan oleh jaringan Islam liberal. Yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. Jaringan Islam liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dengan segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad baik secara terbatas atau secara keseluruhan adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Jaringan Islam liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalah, interaksi sosial, ubudiyah, dan ilahiyah. Yang kedua yaitu mengutamakan semangat religius, etik, bukan makna literal saja. Jadi jaringan Islam liberal di sini tidak hanya mengutamakan pada teks, namun juga membungkusnya dengan semangat religius. Yang ketiga, mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. Jaringan Islam liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran dalam keagamaan sebagai sesuatu yang relatif, sebab penafsiran keagamaan dalam satu dan lain cara adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa. Mungkin cukup sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.